warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amalia Hamid yang di sini bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi presentasi dari tim kami yang berjudul Sistem Pemesanan Tiket Mini XX1, Studi Kasus Penerapan OOP dan dalam Dunia Nyata. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan partner saya dulu, yaitu Kan saya Siti Naya Husramawati dengan NPM 24083010047. proyek ini mengangkat konsep bioskop ini dengan berbagai fitur unggulan yang telah kami bangun menggunakan bahasa pemrograman Python, serta menerapkan prinsip-prinsip object-oriented programming seperti inheritance, encapsulation, polymorphism, yaitu overriding dan overloading, penggunaan abstract data type atau ADT seperti stack and queue, pemrosesan data promo dan tiket menggunakan higher order function, dan integrasi simulasi pembayaran, filtering, dan rekap data pesanan. Kemudian ada latar belakang dari proyek kami, yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi di berbagai bidang, termasuk industri hiburan seperti bioskop. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin digital, sistem pemesanan tiket secara online menjadi solusi yang efisien, cepat, dan juga praktis. Dalam proyek ini, kami membangun sistem pemesanan tiket bioskop berbasis digital dengan menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP agar struktur program lebih modular, terorganisir, dan mudah dikembangkan. Kami mengimplementasikan berbagai kelas seperti film, tiket, dan juga pengguna, serta menerapkan prinsip inheritance dan encapsulation untuk mendukung keterkaitan proyek. Sistem ini mendukung pengelolaan data secara real-time, menggunakan MySQL yang terhubung langsung dengan Python, sehingga memungkinkan penerapan fungsi CRUD dengan efisien. Lebih dari itu, proyek ini menerapkan berbagai prinsip pemrograman penting, seperti error dan exception handling, modus and package, abstract data types atau ADT seperti queues and stacks, inheritance dan enkapsulasi, overloading dan overriding, fungsi order tinggi atau higher order function, dan juga static behavior. Kemudian untuk analisis masalah, banyak bioskop kecil masih menggunakan sistem pemesanan manual yang mengharuskan pelanggan datang langsung ke lokasi. Hal ini menimbulkan antrian, memperlambat layanan, dan juga beresiko kehilangan pelanggan. Selain itu, ketiadaan sistem yang terintegrasi membuat data pemesanan sulit dikelola dan tidak terstruktur dengan baik. Di sisi lain, sistem ada yang belum memanfaatkan prinsip Object Oriented Programming atau OOP, sehingga pengembangan dan pemeliharaan kode menjadi kurang efisien. Ditambah lagi, belum semua sistem terhubung dengan database andal seperti MySQL, sehingga data pemesanan berpotensi tumpang tindih atau hilang. Kondisi ini juga mencerminkan minimnya media pembelajaran praktik bagi mahasiswa untuk menerapkan konsep OOP, database, dan Python secara langsung dalam satu proyek terpadu. Selanjutnya yaitu gambaran umum dari sistem pemesanan tiket bioskop online Mini XX1. Materi yang kami gunakan untuk membangun sistem pemesanan tiket bioskop online Mini XX1 ada 7, yaitu class inheritance dan enkapsulasi, overloading dan overriding, fungsi order tinggi atau higher order function, static behavior, error and exception handling, Python modules and package, dan konsep ADTS, queues and stacks. Kemudian, entitas database Mini XX1 ada 14 dengan minimal 3 atribut di dalamnya. Entitasnya meliputi pelanggan, pemesanan, detail pemesanan, tiket, jenis tiket, versi, studio, film, detail film, jadwal penayangan, pembayaran, promo, rekap penjualan, dan admin. Next. Kemudian ada pengaplikasian materi-materi yang sudah disebutkan kepada code script. Yang pertama yaitu adanya class inheritance dan juga enkapsulasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Naya. Yang pertama yaitu class inheritance dan enkapsulasi.
Dalam adt.py, kelas tag dan queue menyimpan data internal dalam self items dan tidak langsung diekspos. Akses dilakukan melalui metode seperti push, pop, dan sebagainya. Ini menunjukkan prinsip enkapsulasi. Dalam contoh lain, promo.py inheritance ditunjukkan oleh kelas promo tiket, tiket yang mewarisi atribut dan metode dari tiket, berasal dari modul tiket.py, sehingga promo.py menggunakan enkapsulasi secara implisit karena promo tiket membatasi akses melalui metode. Kemudian pada main.py juga terlihat saat membuat objek dari admin dan guest atau turunan dari user dan memanggil metode getUsername dan role. Ini menerapkan prinsip inheritance dan enkapsulasi. Next. Yang selanjutnya yaitu overloading dan overriding. Overloading dan overriding pada kelas tiket dan promo tiket. Kelas promo tiket mengoverride metode info dari superkelasnya untuk menambahkan informasi diskon yang dimiliki tiket promo. Overloading diterapkan pada total harga tiket yang ada di main.py yang menjumlahkan harga beberapa tiket sekaligus, bahkan ketika jenisnya berbeda, reguler maupun promo, memberikan fleksibilitas dalam memanipulasi objek sehingga sistem tetap konsisten dan efisien. Di kelas admin, konstruktor init menambahkan parameter level yang tidak ada di konstruktor kelas dasar user. Ini mengizinkan kelas admin untuk diinisialisasi dengan informasi tambahan yaitu level admin. Walaupun Python tidak secara eksplisit mendukung overloading metode seperti bahasa lain, misalnya Java atau C++, contoh ini menunjukkan semacam overloading konstruktor, di mana kelas turunan menerima parameter berbeda dari kelas induk. Baik kelas admin maupun guest mengoverride atau menimpa metode role yang didefinisikan di kelas user. Pada kelas admin, metode role mengembalikan string dengan format admin level self level, sehingga memberikan informasi level admin yang spesifik. Sedangkan pada kelas guest, metode role diubah untuk mengembalikan string guest. Dengan mengoverride metode role, masing-masing kelas dapat memberikan implementasi yang sesuai dengan konteks peran mereka menunjukkan konsep polymorphism. Next. Yang selanjutnya yaitu konsep higher order function atau fungsi orde tinggi. Konsep higher order function diterapkan pada filter tiket dalam modul utils atau filter.py. Fungsi menerima parameter berupa list tiket dan fungsi kondisi, lambda atau fungsi biasa. Dalam main.py, fungsi digunakan untuk menyaring tiket berdasarkan harga minimum, misalnya dengan filter tiket, tiket underscore list, lambda, t sama dengan t.price lebih besar atau sama dengan 50.000. Memperlihatkan Python dapat digunakan secara fungsional untuk manipulasi data. Fungsi juga diaplikasikan pada tiket.py, total harga tiket menerapkan ide fungsi agregasi berbasis iterable, meskipun tidak full HOF atau tidak menerima fungsi sebagai argumen, tapi logika dan pengolahan dinamis mengarah ke sana. Elemen yang menerapkan higher order function adalah filter underscore tiket, karena ia mengambil fungsi atau lambda sebagai parameter untuk menentukan filter tiket. Next. Yang selanjutnya yaitu static behavior. Semua fungsi ditandai dengan add static method. Fungsi static behavior terlihat pada kelas payment, di mana semua metode dideklarasikan dengan add static method. Hal ini memungkinkan fungsi seperti format currency, calculate total, atau apply discount dapat dipanggil langsung melalui nama kelas tanpa perlu membuat objek terlebih dahulu. Sebagai contoh, dalam menu demo fitur, pemanggilan seperti payment format currency 75.000 digunakan untuk menampilkan harga dalam format mata uang rupiah tanpa inisialisasi objek payment. Untuk error dan exception handling, terdapat banyak try except saat create, update, atau delete data untuk menangani input atau error runtime. Yang salah satunya ada pada main.py kami pada Elif choice nomor 2, yaitu tambah promo baru, di mana terdapat
try accept, yaitu create promo, dan juga saat create, update, maupun delete. Program ini secara aktif menerapkan mekanisme exception handling untuk menangani kemungkinan kesalahan dalam input pengguna maupun kegagalan sistem. Setiap proses penting karena menambahkan promo seperti kayak paid promo, menghapus jenis tiket, atau memperbarui detail pemesanan yang dibungkus dalam blok try accept. Contohnya, saat menambahkan promo, jika format tanggal salah maupun inputnya tidak valid, maka akan tertangkap di accept atau exception ASCII dan ditampilkan pesan error yang ramah untuk para pengguna, sehingga program tetap berjalan dengan stabil. Kemudian ada Python Modules and Package, di mana Python Modules dan Package ini memanfaatkan struktur modular, models, dan utils untuk semua kelas dan fungsi diimport yang digunakan. Pertama, yaitu untuk pada main.py kami sendiri, di mana from models ticket, import ticket, promo ticket, pesan tiket, yaitu Models user models ini struktur program memanfaatkan modularisasi Python melalui pemisahan file dalam direktori models maupun utils yang ada pada program kami, di mana file utama main.py ini mengimpor semua fungsi yang dibutuhkan dari modul-modul tersebut menggunakan pernyataan from import. Hal ini mencerminkan best practice dalam pengembangan perangkat lunak, di mana setiap modul bertanggung jawab atas satu aspek aplikasi, seperti tiket bertanggung jawab untuk tiket, promo untuk promo, pembayaran untuk pembayaran, filtering dan data ADT hanya untuk ADT saja, sehingga memudahkan pengelolaan dan pengembangan untuk lebih lanjutnya. Kemudian materi terakhir yang kami gunakan yaitu konsep entities, queues, and stacks, yaitu di mana demo fitur ADT dengan stack dan queue digunakan di demo features. Konsep abstract data types ADTs ini diimplementasikan melalui class stack and queue dalam modul ADT.py. Keduanya digunakan dalam fungsi demo features untuk menstimulasikan sistem antrean dan tumpukan tiket. Dalam dalam konteks bioskop, antrian queue dapat menggambarkan giliran pembelian tiket, sementara stack dapat melambangkan tumpukan tiket yang akan diberikan. Metode seperti NQ, DQ, hash, dan pop digunakan untuk menunjukkan cara kerja masing-masing struktur data. Kemudian ada penjelasan database mini XX1, yaitu yang pertama, entity relationship dan diagramnya, yang akan dijelaskan oleh partner saya, Naya. Berikut ini adalah entity relationship diagram dari database mini XX1 kami. Entitas pelanggan berelasi one-to-many dengan entitas pemesanan. Entitas promo berelasi one-to-many dengan entitas pemesanan. Entitas pemesanan berelasi one-to-many dengan entitas detail pemesanan. Entitas tiket berelasi one-to-many dengan entitas detail pemesanan. Entitas jenis tiket berelasi one-to-many dengan entitas tiket. Entitas kursi berelasi one-to-many dengan entitas tiket. Entitas studio berelasi one-to-many dengan entitas kursi. Entitas studio berelasi one-to-many dengan entitas jadwal penayangan. Entitas film berelasi one-to-many dengan entitas jadwal penayangan. Entitas tiket berelasi one-to-one dengan Kemudian ada database mini dibentuk entitas database mini. Dalam entitas database mini XX1 ini, kami memiliki 14 entitas dengan minimal 3 atribut di dalamnya. Yaitu yang pertama ada pelanggan, ada pemesanan, ada detail pemesanan, ada tiket, ada jenis tiket, ada kursi, ada studio, ada film, ada detail film, ada jadwal penayangan, ada pembayaran, ada promo, ada rekap penjualan, dan juga ada admin yang masing-masing menyimpan data-data yang tersendiri supaya lebih efisien dan juga lebih terstruktur. Di mana tabel name ini untuk kolom name ID lebih cenderung integer, nama admin itu varchar, email admin itu varchar, password admin itu varchar, dan hak akses varchar, dan lain sebagainya. Kemudian ada database mini, di mana entitas masing-masingnya dijelaskan secara lebih lanjut. Yang pertama yaitu pelanggan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Naya.
Yang pertama yaitu entitas pelanggan. Tabel pelanggan menyimpan informasi penting mengenai para pelanggan bioskop yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID pelanggan yang merupakan primary key, kemudian nama pelanggan yang menyimpan nama lengkap dari pelanggan, jenis kelamin yang menunjukkan jenis kelamin pelanggan, misalnya laki-laki atau perempuan, kemudian nomor telepon yang menyimpan nomor telepon pelanggan, dan terakhir email atau alamat email masing-masing pelanggan. Next. Selanjutnya yaitu entitas film. Tabel film menyimpan informasi utama tentang berbagai film yang tersedia di sistem dan terdiri dari kolom-kolom berikut. ID film merupakan primary key, judul film menampilkan judul dari masing-masing film, genre film menggambarkan genre dari film tersebut, misalnya kombinasi seperti fantasi, adventure, drama, mystery, dan lain-lain. Kemudian durasi film, kemudian rating usia. Tabel ini memuat berbagai film dari studio animasi ternama seperti Studio Ghibli serta beberapa film Indonesia. Next. Yang ketiga yaitu detail film. Tabel detail film menggunakan informasi deskriptif mengenai berbagai film dan terdiri dari beberapa kolom penting yaitu ID detail, merupakan primary key, sinopsis yang menyajikan ringkasan cerita, tahun rilis, tahun di mana film tersebut dirilis, bahasa atau bahasa utama yang digunakan dalam film, dan terakhir ID film yang merujuk pada ID film, sehingga ini merupakan foreign key. Data yang ditampilkan menunjukkan film-film produksi Jepang dan Indonesia dengan judul yang mengarah pada karya-karya animasi seperti Spirit Away, Ponyo, Kara. Next. Yang keempat yaitu jadwal penayangan. Tabel jadwal penayangan mencatat jadwal pemutaran film di bioskop, termasuk waktu tayang dan film apa yang diputar di studio tertentu. Tabel ini memiliki tanggal penayangan, tanggal pemutaran film, jam mulai dan jam selesai. ID film ini merujuk ke ID film dari tabel film, sehingga merupakan foreign key. Dan yang terakhir yaitu ID studio yang merujuk nomor studio tempat film diputar. Ini juga merupakan foreign key. Dari data yang terlihat, tampak bahwa sistem mengatur jadwal dengan rinci, mencakup berbagai film yang diputar secara bergantian dan berurutan di masing-masing studio. Next. Yang kelima, yaitu tabel kursi. Tabel kursi mencatat data kursi yang tersedia maupun telah dipesan di masing-masing studio bioskop. Struktur dari tabel kursi terdiri dari kolom-kolom berikut. Yang pertama, ID kursi merupakan ID unik atau primary key. Kemudian nomor kursi seperti A1, A2, dan seterusnya. Kemudian jenis kursi, apakah sedang dipesan atau bisa juga kemungkinan nanti ada status seperti dibatalkan, tersedia, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ID studio yang merujuk pada studio di mana ini adalah foreign key. Next. Entitas yang keenam yaitu tabel studio. Merepresentasikan setiap ruangan tempat film diputar lengkap dengan identitas dan kapasitasnya. Struktur dari tabel studio antara lain ID studio yang merupakan primary key, nama studio seperti studio 1, studio 2, hingga studio 10. Kapasitas menunjukkan jumlah maksimum penonton atau kursi yang dapat ditampung dari studio tersebut. Misalnya, studio 3 memiliki kapasitas 100, sedangkan studio 1 hanya 50. Tabel ini menentukan jumlah kursi yang dapat dipetakan atau dialokasikan untuk penonton saat penjadwalan film, serta menjadi referensi dalam pengelolaan ketersediaan kursi di tabel kursi. Next. Yang ketujuh yaitu entitas tiket. Tabel tiket mencatat transaksi pemesanan tiket yang dilakukan oleh penonton
untuk setiap jadwal penayang film tertentu. Tabel ini menjadi jantung dari proses booking karena menghubungkan data harga, status tiket, jenis tiket, kursi, dan jadwal tayang. Struktur kolomnya terdiri dari ID tiket, merupakan primary key, kemudian harga tiket, seperti 50.000, 75.000, atau 100.000. Kemudian status tiket menyimpan status pemesanan tiket, apakah sudah terpesan atau berhasil dibeli, atau dibatalkan, atau pengguna membatalkan pembelian. Kemudian ID jenis tiket, ini merujuk ke jenis tiket tertentu, misalnya reguler, promo, VIP dalam tabel lain. Kemudian ID kursi, yang menunjukkan kursi mana yang dibeli melalui tiket tersebut terhubung dengan tabel kursi, merupakan foreign key. Kemudian ID jadwal, yang menunjukkan jadwal penayangan film tertentu yang dikaitkan dengan tiket ini. Ini juga merupakan foreign key. Kemudian ada entitas ke-8 yaitu jenis tiket, di mana tabel jenis tiket ini digunakan untuk mencatat kategori atau kelas tiket yang tersedia di bioskop. Tabel bertujuan untuk memberi informasi lebih lanjut mengenai fasilitas maupun kenyamanan yang ditawarkan dari tiap jenis tiket. Struktur tabel ini terdiri dari ID jenis tiket, di mana ID unik yang menjadi primary key untuk tiap jenis tiket. Jenis tiket itu tersendiri, yaitu kategori tiket seperti couple, VIP, dan juga reguler, dan yang terakhir ada deskripsi, yaitu penjelasan mengenai fasilitas dari jenis tiket tersebut. Ada couple di mana sofa untuk 2 orang, ada VIP dengan kursi yang disertai dengan reclining, dan juga ada reguler yaitu kursi biasa. Jenis tiket ini sangat penting karena terhubung dengan tabel tiket dan menjadi acuan saat pengguna memilih milih kelas duduk yang diinginkan saat memesan tiket. Jenis tiket ini yaitu memiliki jumlah untuk reguler jumlahnya ada 9, ada VIP yang jumlahnya juga 9, dan juga ada couple yang jumlahnya yaitu 12. Kemudian ada database mini untuk pemesanan, di mana tabel pemesanan berfungsi sebagai pencatatan setiap transaksi pemesanan tiket yang dilakukan pelanggan pada sistem bioskop. Tabel ini sangat penting karena menghubungkan pelanggan, waktu pemesanan, dan informasi promosi yang digunakan. Struktur dari tabel pemesanan tersebut, yang pertama ada ID pemesanan, di mana nomor unik yang menjadi primary key untuk tiap pemesanan, ada kode pemesanan, yaitu kode referensi untuk setiap pemesanan, ada tanggal pemesanan, di mana waktu dan tanggal pemesanan dilakukan, ada status pemesanan yang terdiri dari 3, yaitu sukses, pending, dan juga dibatalkan. Ada ID pelanggan, di mana ID pelanggan yang melakukan pemesanan, yaitu foreign key dari entitas pelanggan. Ada ID promo juga untuk ID promosi yang digunakan, dan juga bisa diisi dengan nol jika tidak menggunakan promo dalam proses transaksi, di mana ID promo ini merupakan foreign key dari entitas promo. Kemudian ada detail pemesanan, di mana tabel detail pemesanan merupakan bagian penting dari sistem pemesanan. Tabel ini menyimpan informasi rinci dari setiap transaksi yang harus dibayar pelanggan. Struktur kolomnya yaitu ada ID detail pemesanan, yaitu primary key dari tabel ini, ada jumlah pemesanan, di mana jumlah tiket yang dibeli dalam satu transaksi pemesanan, ada subtotal pemesanan, di mana total biaya dari pemesanan tersebut, yaitu dari hasil harga tiket dikali jumlah pemesanan, dan juga ada ID tiket, di mana menunjukkan tiket mana yang dibeli, sehingga berkaitan dengan detail kursi, jadwal jadwal tiket, dan juga jenis tiket tersebut. Tabel ini digunakan untuk menghitung total pendapatan, melihat berapa banyak tiket yang dibeli tiap pelanggan, hingga mengidentifikasi pemesanan dengan pengeluaran terbesar. Kemudian ada promo, di mana tabel promo menyimpan data berbagai kode promo yang bisa digunakan untuk mendapatkan diskon saat melakukan transaksi dari sistem bioskop tersebut. Di mana ID promo ini merupakan ID unik untuk masing-masing promo, yaitu atau primary key, di mana kode promo juga yaitu kode yang digunakan pengguna untuk mengklaim promo. Ada diskon, di mana persentase diskon yang diberikan, ada masa berlaku, tanggal hingga kapan promo tersebut berlaku dengan format tahun, bulan, kemudian hari, di mana dan juga ada minimal transaksi, jumlah minimum transaksi yang harus dipenuhi agar promo bisa digunakan, dan yang terakhir ada deskripsi promo, yaitu penjelasan singkat mengenai isi dari promo. Contohnya untuk kode promo Lebaran 25 memberikan diskon 25% dan hanya berlaku hingga 20 Juni 2025 dengan syarat transaksi minimal 100.000. Promo lain seperti gratis ong bahkan memberikan diskon 100% alias gratis satu tiket jika memenuhi minimal transaksi.
Kemudian untuk yang entitas ke-12 yaitu pembayaran, di mana tabel pembayaran menyimpan riwayat pembayaran yang dilakukan oleh pengguna. Setiap baris menunjukkan satu transaksi pembayaran yang memiliki ID unik, yaitu ID pembayaran. Kolom metode pembayaran mencatat jenis metode pembayaran yang digunakan, seperti cash, transfer, maupun e-wallet. Kemudian ada juga jumlah uang yang dibayarkan tercatat dalam total bayar, sedangkan tanggal bayar menunjukkan waktu lengkap transaksi yang dilakukan dengan format yang sama seperti sebelumnya. Terus ada juga kolom status bayar yang menampilkan status dari transaksi tersebut, misalnya lunas, pending, bahkan gagal. Terakhir, kolom ID pemesanan menghubungkan pembayaran ini ke pemesanan tiket tertentu dalam tabel lain yang relevan. Contohnya, ID pembayaran satu menggunakan metode cash, membayar 75.000 dan statusnya sudah lunas. Sementara untuk ID pembayaran nomor 4 gagal karena total bayar 0 dan menggunakan metode cash. Yang ke-13 yaitu rekap penjualan, di mana tabel rekap penjualan ini merekam informasi penjualan tiket setiap harinya. Setiap baris mewakili satu rekap penjualan tiket untuk kombinasi tanggal, film, dan studio tertentu yang diidentifikasi secara unik oleh kolom ID rekap penjualan. Kolom tanggal penjualan menunjukkan kapan penjualan itu terjadi, sementara ID film dan ID studio menunjukkan ID film yang diputar dan studio tempat penayangan film tersebut. Kolom jumlah terjual menunjukkan jumlah tiket yang berhasil terjual pada tanggal tersebut, sementara berdasarkan jumlah tersebut dihitung pula total pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket. Terakhir, kolom ID admin mencatat siapa admin yang bertanggung jawab atas rekap data tersebut. Contohnya, pada 1 Mei 2025, film dengan ID film 1 yang tayang di Studio 1 berhasil menjual 50 tiket, menghasilkan pendapatan sebesar 3.750.000 dan direkap oleh admin 34, yaitu saya. Kemudian yang terakhir, yaitu entitas terakhir, admin. Tabel admin berfungsi untuk menyimpan data administrator sistem, yaitu pengguna dengan hak istimewa untuk mengelola data seperti tiket, jadwal, pelanggan, dan lain sebagainya. Struktur tabel terdiri dari ID admin, di mana primary key-nya tentunya, ada nama admin, nama lengkap dari admin tersebut, ada email admin, yaitu alamat email institusi yang digunakan oleh admin untuk login dan menerima konfirmasi, ada password admin atau kata sandi password untuk mengakses sistem, ada hak aksesnya, yaitu untuk menjelaskan peran atau wewenang admin tersebut, misalnya admin 1 maupun admin 2. Tabel ini penting untuk mengatur siapa yang bisa mengakses dan memodifikasi sistem, serta bisa digunakan untuk audit aktivitas atau log sistem bila dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya ada CRUD atau Create, Read, Update, Delete Database Mini XX1. Yang pertama yaitu ada untuk membuat satu data atau create satu database bioskop mini XX1 yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Naya. Ketika pengguna atau admin memilih nomor Ketika pengguna atau admin memilih nomor 2, yaitu tambah promo, maka akan muncul kode promo, diskon, masa berlaku, minimal transaksi, deskripsi, dan tulisan promo berhasil ditambahkan. Admin harus mengisi masing-masing masing-masing opsi tersebut. Contohnya, kode promo admin mengisi 0606 VIPS, kemudian diskon yaitu 60, ini maksudnya menjadi 60%. Kemudian masa berlaku dengan format tahun, bulan, tanggal, yaitu 2025, bulan Juni, tanggal 6, dengan minimal transaksi 300.000, dengan deskripsi promo yaitu nonton VIP dengan 3 temanmu yuk, dan mendapatkan diskonnya. Kemudian promo berhasil ditambahkan. Ini adalah tampilan before dan after dari database bioskop mini XX1. Sebelum admin menambahkan promo, kode ID promo hanya sampai nomor 11 saja. Setelah admin menambahkan promo, maka ID promo menjadi ada 12, yaitu 0606 VIPS. Next. Kemudian ada opsi create untuk money data database bioskop mini XX1 dengan terminal pada menu nomor 8 untuk menambah banyak promo baru. Pada pada hari ini, promo yang ingin ditambahkan yaitu ada dua. Yang pertama ada Agustusan 80 dengan diskon
17%, di mana masa berlakunya itu hanya sampai 8 Agustus 17 Agustus 2025 dengan minimal transaksi 50.000. Dengan deskripsi 17 Agustusan sendirian aja, nonton film aja yuk. Dengan kemudian ada feedback dari terminal yaitu promo berhasil ditambahkan. Kemudian ada promo kedua di mana kode promo yaitu Traktir 02 Admin dengan diskon 20% pada masa berlaku yaitu 10 November 2025 dengan minimal transaksi 50.000 dengan deskripsi spesial di Traktir owner bioskop. Manfaatkan hal ini untuk nonton. Kemudian ada feedback lagi dari terminal yaitu promo berhasil ditambahkan. Dari create money data ini terlihat bahwa setelah create money data sebelumnya ada 0606 VIPs, kemudian sekarang ada tambahan yaitu Agustusan 80 dan Traktir 02 admin. Kemudian ada read data yang akan dijelaskan pertama oleh partner saya. Di data yang pertama, yaitu apabila pengguna memilih opsi menu nomor 1, yaitu lihat promo, maka pada output terminal akan muncul daftar promo mulai dari promo 10 hingga promo Mei 30. Terminal yang kedua yaitu apabila pengguna memilih opsi nomor promo nomor 3 yaitu lihat jenis tiket, maka output yang muncul adalah daftar jenis tiket mulai dari couple, VIP, dan reguler. Next. Kemudian ada read data di mana pada menu ke-11 yaitu lihat berapa promo berdasarkan kode, kita dapat menginput kode-kode yang ingin kita lihat. Yang pertama yaitu ada promo 10, ada Medier 30, ada keluarga 40, kemudian ada 0606 VIPs dan Agustusan 80. Kemudian promo akan terlihat bahwa dari terminal di mana ada promo 10, ada promo Medier 30, ada promo keluarga 40, ada promo 0606 VIPs dan juga ada promo Agustusan 80 mungkin menunjukkan bahwa read data berfungsi dengan normal pada database bioskop mini XX1. Kemudian ada update satu data yang akan dijelaskan kembali oleh partner saya. Pada update satu data, ketika pengguna memilih opsi nomor 6, yaitu update detail pemesanan, maka akan muncul output menu seperti ID detail pemesanan yang ingin diupdate, yaitu 30. Kemudian ID tiket baru, admin juga memilih nomor 30. Untuk subtotal pemesanan baru, admin memasukkan input 150.000, kemudian jumlah pemesanan baru, admin memasukkan 2, ID pemesanan baru 30. Kemudian ketika sudah selesai menginputkan menu-menu tersebut, maka akan muncul feedback detail pemesanan berhasil diupdate. Ini adalah tampilan sebelum dan sesudah admin mengupdate data. Terlihat bahwa sebelum admin mengupdate data, maka ID detail pemesanan 30, jumlah pesanannya hanya 1, dengan subtotal pemesanan yaitu 75.000. Kemudian setelah diupdate, maka ID detail pemesanan 30, jumlah pemesanannya menjadi 2, dan subtotal pemesanannya menjadi 150.000. Next. Kemudian untuk update mini data pada database bioskop mini XX1 terdapat pilih menu 10 yaitu update beberapa detail pesanan. Contohnya ini beberapa detail pemesanan yang ingin diupdate yaitu 3. Yang pertama yaitu input ID detail pemesanan dulu yaitu ID pemesanannya 1, kemudian ID tiket baru tetap 1, kemudian ada subtotal pemesanan baru yaitu 300.000 untuk pembelian pemesanan 4 tiket bioskop, di mana ID pemesanannya tetap sama dengan ID detail pemesanan yaitu 1, sehingga detail pemesanan berhasil diupdate. Kemudian untuk update detail pemesanan kedua, terdapat ID detail pemesanan nomor 7 dengan ID tiket baru nomor 7 dengan subtotal pemesanan baru yaitu 150.000 dengan jumlah pemesanan tiket yaitu 2. Kemudian ada feedback kembali dari terminal yaitu detail pemesanan setelah berhasil diupdate. Yang terakhir untuk update ketiga ada update detail pemesanan dengan ID detail pemesanan ke-10 yaitu kemudian dengan ID tiket baru nomor 10 yaitu kemudian ada subtotal pemesanan baru yaitu 500.000 dengan jumlah pemesanan tiket yang baru 5. Kemudian dengan ID pemesanan baru yang masih sama dengan ID detail pemesanan. Kemudian terdapat feedback dari terminal kembali yaitu detail pemesanan telah berhasil diupdate.
Dari database langsung terupdate dengan bukti ID data pemesanan sebelumnya, di mana total pemesanan sebelumnya yaitu 75.000 dengan ID pemesanan dengan jumlah pemesanan satu. Sekarang terdapat jumlah pemesanan 4 dengan subtotal pemesanan 300.000 untuk ID nomor satu. Untuk ID nomor 7, sebelumnya terdapat jumlah pemesanan satu dengan subtotal pemesanan 70.000. Sekarang eh, untuk ID detail pemesanan nomor 7 dengan jumlah pemesanan 2 yaitu subtotal pemesanannya 150.000. Terakhir, untuk ID detail pemesanan nomor 10 dengan jumlah pemesanan 3 subtotal pemesanan 300.000 ditambahkan dengan after update many data ini dengan ID detail nomor 10 jumlah pemesanan 5 dengan subtotal pemesanan 500.000. Kemudian yang terakhir ada delete data yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Delete satu data ketika pengguna memilih opsi menu nomor 4, yaitu hapus jenis tiket, dan pengguna memasukkan nama jenis tiket yang ingin dihapus, yaitu ekonomi, maka ketika feedback dari terminal menuliskan jenis tiket berhasil dihapus, maka semua jenis tiket yang bernama ekonomi akan otomatis terhapus. Next. Di sini adalah bukti dari perubahan dari penghapusan data oleh admin. Pada kolom before, dengan ID jenis tiket nomor 31 sampai dengan 35 adalah jenis tiket ekonomi. Ketika kolom ekonomi dihapus, maka setelahnya ID jenis tiket hanya sampai nomor 30 saja, dan jenis tiket ekonomi sudah tidak ada di dalam database. Next. Kemudian untuk delete many data dibandingkan menghapus jenis tiket itu sendiri, untuk menu 9 menghapus beberapa jenis tiket berdasarkan ID tiket tersebut. Untuk delete many data pada hari ini yang dihapus yaitu dua tiket di mana ID jenis tiket ke satu yang diingin dihapus yaitu dengan ID nomor satu dan kita yakin untuk menghapus ID tersebut sehingga terdapat feedback bahwa jenis tiket dengan ID satu berhasil dihapus. Kemudian ada ID jenis tiket kedua yang ingin dihapus dengan nomor ID nomor 2, yakin untuk menghapus ID nomor 2, kemudian kita konfirmasi bahwa kita yakin untuk menghapus ID tersebut, kemudian akan terdapat feedback kembali dengan jenis tiket dengan ID 2 berhasil dihapus. Dari database langsung terlihat bahwa yang sebelumnya terdapat ID jenis tiket dan jenis tiket couple untuk ID nomor 1 dan 2 terhapus, sehingga hanya tersisa hanya langsung ID jenis tiket nomor 3 yaitu VIP dengan deskripsi dengan reclining. Kemudian untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Naya. Kesimpulan dari final project sistem pemesanan tiket bioskop online Mini XX1 kami yaitu sistem pemesanan tiket bioskop online Mini XX1 dibuat dengan pendekatan pemrograman berorientasi objek atau OOP dengan mengimplementasikan konsep class inheritance dan enkapsulasi, overloading dan overriding, higher over function, static behavior, error and exception handling, Python modules and package, serta EDTS tag and queues. Sistem terintegrasi dengan database MySQL melalui MySQL Connector sehingga mendukung proses CRUD secara dinamis dan real-time. Struktur direktori kode dibuat modular dengan folder models, utils, my.py, memudahkan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem. Program masih memiliki keterbatasan seperti validasi input yang belum optimal, error handling yang masih generik, serta pengaturan kredensial database yang masih perlu dioptimalisasi. Demikianlah presentasi dari tim kami mengenai sistem pemesanan tiket Mini XX1 dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat dan memberikan gambaran nyata tentang penerapan OOP dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.